Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Mahyuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Duakoto, Kabupaten Pasaman. Saat ini saya tidak sendiri tapi didampingi oleh rekan saya Ibu Nila Krisna. Beliau adalah salah seorang guru di SMP Negeri 1 Duakoto, tepatnya guru bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu Nila, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ayu, alhamdulillah baik-baik saja. Ya, alhamdulillah nampaknya juga Bu Nila hari ini sehat. Bu Nila, hari ini kita akan melakukan proses all-out supervisi. Adapun dalam proses supervisi yang akan kita lakukan hari ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama ini dia yang tahapan pra-observasi. Yang mana nanti dalam kegiatan pra-observasi ini saya akan melihat bagaimana kesiapan Ibu Nila nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang menjadikan pembelajarannya lebih baik, berpihak kepada murid, dan tentunya juga menjadikan lebih percaya diri dan lebih menyenangkan bagi murid-muridnya di kelas nanti. Demikian kira-kira Bu Nila. Kemudian dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nila. Yang pertama, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran besok apa ya tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nila capai? Tujuan pembelajaran yang saya rencanakan besok yaitu menentukan unsur-unsur teks berita sesuai pandangan untuk pemecahan masalah dan pemberian solusi yang tepat. Itu kira-kira. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nila capai nantinya murid diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita ya. Iya, tepat sekali. Bagaimana dengan area pengembangannya Bu Nila? Area pengembangan yang saya pilih kali ini yaitu di bidang pengetahuan, yang mana nantinya siswa mampu menentukan unsur-unsur berita dengan tepat. Berarti area pengembangannya dalam bidang pengetahuan ya Bu Nila. Kemudian bagaimana pula dengan rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya, baik dia yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang ingin Bu Nila gunakan nantinya. Pada kali ini saya mencoba memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dengan model berbasis masalah atau PBL, dan metodenya metode diskusi, penugasan, serta nantinya ada tanya jawab juga. Demikian. Berarti nanti Bu Nila sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi tadi diintegrasikan dengan KSE ya Bu Nila. Bagus sekali Bu Nila. Kemudian bagaimana pula dengan media yang akan Bu Nila gunakan nanti? Media yang akan saya gunakan atau besok itu bisa berupa tayangan video, dan ada juga teks berita, dan ada juga nanti PPT serta buku siswa. Iya. Kalau menurut saya media yang Bu Nila gunakan nanti sudah sangat mendukung sekali dengan pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu Nila lakukan, karena tadi nampaknya ada teks yang akan contoh teksnya ya, berarti iya. Nanti bisa digunakan bagi anak yang visual, ada lagi tadi tayangan video berarti untuk anak yang audio visual, ada lagi tadi PPT, berarti media yang Ibu Nila gunakan nanti memang sudah sangat mendukung dengan pembelajarannya. Mudah-mudahan sukses nanti Ibu Nila ya. Iya. Rencananya kapan? Kalau ini kan baru pra observasinya Bu Nila ya. Iya. Kegiatan observasinya kapan kira-kira kegiatannya di kelas nanti? Rencana besok Jumat tanggal 23 Februari. Kebetulan saya besok mengajar di jam 23 di kelas 74. Besok setelah kultum berarti Bu Nila ya. Insya Allah besok di jam 34 saya akan hadir di kelas 74.
jam 3 Jam 3. Insyaallah nanti saya akan datang situ untuk melakukan observasi kelas. Kemudian Bu Nila, satu lagi bahwa setelah kita melakukan observasi kelas nanti masih ada satu tahapan lagi Bu Nila, izin dari sekarang bahwa ada tahapan ketiganya nanti, yaitu tahapan pasca observasi. Untuk tahapan pasca observasi ini nanti mungkin akan kita dilakukan di bulan Maret. Dalam hal ini nanti tidak hanya kita berdua lagi Bu Nila, tapi insya Allah akan didampingi juga oleh Ibu PP nanti. Dan sekarang saya ingatkan dari Bu Nila, mohon lagi waktunya dan kesediaan Bu Nila untuk bersedia nanti dalam kegiatan pasca observasi. Oh, tidak masalah Bu Ayu, itu kan baik sekali. Nanti ditunggu info berikutnya dari Bu Ayu. Ya, berarti nanti Bu Nila menunggu kabar dari saya untuk kegiatan pasca observasi. Iya, benar sekali. Ya, terima kasih banyak Bu Nila sudah mau berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan niat baik kita kali ini bermanfaat bagi kita, bagi siswa-siswi kita juga, kebaikan untuk semuanya juga. Mudah-mudahan nanti juga tentu jadi tambahan amalan juga bagi kita. Terima kasih sekali Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Sebelumnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas? Mari. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sekarang hari ini giliran siapa yang membaca Al-Quran? Ya, terima kasih kepada Tiara yang sudah membacakan ayat suci yang dapat kita bersama. Selanjutnya, kita di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk teks berita, ya kan? Pelajaran sebelumnya kita sudah masuk teks berita. Sekarang coba siapa yang masih ingat apa itu berita? Kita angkat tangan, langsung jawab. Silakan Sela. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Sela dulu. Ada yang bisa menambahkan? Salah? Coba tambahkan, berikan pendapatnya. Iya, tepat sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kita. Kemarin kita sudah berbicara apa itu berita. Yang kedua, siapa yang masih ingat apa saja jenis berita yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Intan. Kita ingat lagi apa jenis berita? Ayo, siapa yang masih bisa? Aliansa. Media cetak dan media digital. Tepuk tangan untuk si Aliansa. Kemarin kita sudah membahas apa itu berita dan apa itu jenis berita. Hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur teks berita sesuai pandangan untuk pemecahan masalah dan pemberian solusi yang tepat. Kemarin kita juga sudah membahas apa unsur-unsur berita, tetapi belum banyak kita bahas. Siapa yang masih ingat apa itu unsur-unsur atau pokok-pokok berita? Kita singkat dengan apa kemarin? Ya, Nisa?
5W tambah 1H. Tepat sekali, tepuk tangan dulu. 5W tambah 1H. Siapa yang masih ingat apa itu 5W tambah 1H itu? Sri kembali. 5W tambah 1H. Kemarin sudah kita bahas juga sedikit. Atau yang kita singkat dengan adik Simba. Apa yang adik Simba itu? Bagaimana 5W ditambah 1H. Sekarang tugas kita akan menentukan unsur-unsur teks berita itu nanti di dalam berita yang akan kita tayangkan. Ini kalian sudah ikut bagi atas 4 kelompok. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama kita menonton video yang tadi disediakan. Yang kedua nanti kita akan memberikan contoh teks video. Tapi di sini kelompok 1 dan kelompok 2 kita kategorikan di kelompok tinggi namanya. Ini nanti mereka akan menonton video dan bisa menentukan unsur-unsur teks berita yang berikutnya. Yang kelompok 3 dan 4 itu akan beri tonton juga, tapi nanti akan dibantu dengan teks berita yang disediakan. Paham langkah-langkahnya? Kalau ada nanti yang kurang jelas silahkan ditanyakan sama Ibu Puan. Sekarang mari kita tonton dulu contoh berita yang akan kita tentukan unsur-unsur beritanya. Ya, kira-kira sudah bisa menangkap apa pokok-pokok beritanya nanti? Kita coba dulu ya. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan nanti di sini sesuai dengan kategorinya. Kelompok 3 dan 4, silakan di sini sudah dibantu nanti perintahnya. Kalian tinggal melengkapi bagian-bagian yang kosong-kosong itu. Kalian melengkapi saja dengan tujuannya. Ini diberi contoh teksnya ya. Ini teksnya juga. Silakan dipahami LKPD-nya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan sama Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sama Ibu. Ya, silakan didiskusikan dulu sesuai yang kalian dengar dari video tadi. Silakan diskusikan kembali. Tadi kelompok 2 sudah selesai. Yang bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok 1 sudah. 3 dan 4 sudah. Nanti kita akan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Sekarang waktunya kita presentasikan ke depan. 1 orang per kelompok. Silakan ke depan kita diskusikan jawaban secara bersama. Tepuk tangan dulu untuk kerja kita hari ini. Sekarang mari kita dengar dulu presentasi
Padang. Di mana peristiwa itu terjadi di Padang, Sumatera Barat? Kapan kejadiannya? Senin malam. Siapa yang diberitakan warga kota Padang? Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena tingginya intensitas hujan. Bagaimana kejadiannya? Air meluap menutup badan jalan hingga ketinggian 60 cm. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk apakah presentasi tadi sudah benar atau tidak? Mari kita diskusikan dulu satu persatu. Tadi ada berapa pertanyaan di dalam tugas LKPD-nya? Tapi satu tadi sudah bisa menjadi panduan. Kita ambil saja 5. Coba nomor 1. Tadi pertanyaannya, apa yang diberitakan? Kira-kira tadi seluruhnya kita setelah menonton apa peristiwanya? Banjir. Yang pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana kejadiannya? Kota Padang, Sumatera Barat. Sama tadi jawabannya kan? Pertanyaan ketiga, kapan kejadiannya? Kapan kejadiannya? Senin malam. Sama jawabannya? Sama. Yang pertanyaan keempat, siapa yang diberitakan? Warga Padang. Ada sama tadi jawabnya kan? Enggak, yang keempat ini? Nomor 5. Pertanyaan berikutnya, mengapa peristiwa itu sampai terjadi? Kenapa tadi? Karena tingginya intensitas hujan. Pertanyaan terakhir, bagaimana kejadiannya? Banjir tersebut iya, tepat sekali. Apakah setuju dengan yang lainnya? Setuju. Sama si kelompok yang lain? Setuju kan? Ada yang berbeda? Kelompok 4 si Sandra sama? Iya, itu tadi pelengkapnya. Yang ini bisa, itu lebih lengkapnya. Kita gabungkan saja nanti. Sekarang silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur atau pokok-pokok berita. Kita juga sudah menentukan, kalian sudah bisa menentukan pokok-pokok berita. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran yang bisa kalian dapatkan untuk pertemuan kali ini? Coba, Sanda, simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini tentang materi kita hari ini. Iya, tepat sekali. Setelah pembelajaran ini kita teruskan dulu. Kita bisa menentukan unsur-unsur berita. Sekarang ibu tanyakan, ada nggak kelemahan atau yang kekurangan kita, pelajaran kita kalian rasakan hari ini? Apa kekurangan dan apa kelemahannya? Ada yang bisa? Kira-kira puas pelajaran hari ini? Untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan menelaah struktur berita. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita bacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana dengan Bu Ayu? Alhamdulillah sehat juga dan Dalam keadaan yang biasa. Begini Bu Lila, sesuai dengan rencana kita sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas Ibu Lila hari Jumat kemarin. Bagaimana Ibu Lila, bersediakah Ibu Lila kita hari ini melakukan pasca observasi sesuai dengan kegiatan pembelajaran tersebut? iya bersedia sekali dan saya sangat senang sekali. Jadi Bu Lila bersedia ya. Baik Bu Lila, untuk pelajaran pertama, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Lila ketika melakukan pembelajaran tersebut di kelas waktu itu? Saya sangat senang dan perasaan saya waktu itu sedikit grogi juga di awal-awalnya karena namanya juga observasi atau supervisi ya namanya, walaupun itu biasanya dilakukan kepala sekolah dan sekarang ini kan Ibu Ayu yang mengobservasi, tapi setelah berjalannya waktu grogi itu bisa hilang seperti yang Bu Ayu lihat ya, kira-kira. Berarti bisa normal kembali Bu Lila ya. Namanya kita merasa senang dinilai seperti itu mungkin ya, padahal kita ada biasa bersama-sama Bu Lila ya. Baik Bu Lila, biasa. Kemudian menurut Ibu Lila, apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan SPP? Sama sekali tidak Iya, pembelajaran waktu itu juga sudah saya persiapkan dengan matang dan tentu yang dibuat pada saat itu saya rasa sudah berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Mulai dari pembukaan, inti dan sampai bagian penutup sampai terakhir bagian evaluasi. Saya juga tertantang untuk mempersiapkan hal itu. Jadi meskipun ibaratnya ini hanya kita menjawab, betul-betul Bu Lila persiapkan juga ya. Kesehariannya juga kan Bu Lila selalu siap melakukan pembelajaran apa. Padahal tadi dengan tujuan pembelajaran itu, Seperti tujuan pembelajaran waktu itu kan saya memilih di area pengetahuan. Setelah pembelajaran berlangsung, tujuan pembelajarannya waktu itu adalah menemukan unsur-unsur berita, dan alhamdulillah pada saat itu anak sudah mengerjakan dan bisa menguasai 80% dari LKPD yang diberikan. berarti sesuai dengan area pemahamannya, area pemahaman yang dikembangkan itu masih area pengetahuan yang benar. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa memang pengetahuan anak sudah ada perubahan sesuai dengan tujuan pembelajarannya di atas 80%. Ya bagus, menarik sekali karena dengan kata lain tujuan pembelajarannya sudah bisa tercapai. Berarti itu merupakan kekuatan atau hal positif yang Ibu alami dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selain hal positifnya, ada nggak hal negatif atau kekurangan yang Ibu rasakan dalam kegiatan pembelajaran? Tentunya dalam setiap proses pembelajaran selalu ada rasanya kekurangan. Tapi pada kesempatan itu saya merasa siswa karena pembagian metodenya waktu itu adalah metode kelompok, jadi siswa waktu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya hanya beberapa orang yang bisa mempresentasikan ke depan kelas. Itu kira-kira yang sedikit kekurangan yang saya rasakan. Padahal nampaknya waktu itu karena antusias semua ya kita untuk tampil di depan, cuma karena ada keterbatasan dan sebagai belajarnya memang belajar kelompok, tapi hanya perwakilan kelompok
selanjutnya Bu Nila, sesuai dengan mulai dari observasi dulu kan ada Bu Nila sudah merencanakan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa Bu Nila ceritakan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan di kelas waktu itu? Iya, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan pada saat itu yaitu pada bagian prosesnya. Di sini saya membagi anak dalam dua kelompok dua kelompok berdaya belajar dengan audiovisual dan dua kelompok lagi menggunakan visual. Di sini yang memakai audiovisual saya memberikan tayangan video dan yang visual saya memberikan teks beritanya, dan itu pun disesuaikan pula nanti dengan kebutuhan LKPD di tiap-tiap kelompok itu. Iya. Berarti dalam proses pembelajarannya Bu Nila waktu itu untuk penerapan diferensiasinya mengikuti gaya belajar anak, karena sesuai dengan diagnosa yang sudah dilakukan, mungkin menurut Bu Nila ada di kelas itu yang audio, yang visual sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bu Nila memfasilitasi media pembelajarannya dengan teks, sementara untuk anak yang audio visual Ibu Nila memfasilitasi anak dengan tayangan video. Begitu Bu Nila ya? Iya. Bagaimana dengan LKPD-nya Bu Nila? LKPD-nya juga dibedakan Bu. Satu di anak yang audio visual itu anak bisa langsung menemukan pokok-pokok beritanya. Yang satu lagi yang visual saya sudah ada bantuan di dalam LKPD tersebut. Jadi sangat berbeda sekali. Artinya juga di LKPD-nya juga sudah sesuaikan dengan kebutuhan belajar anak. Itu ya benar sekali. Memang dari apa yang saya lihat di waktu observasi tersebut, yang saya amati bahwa kita memang sudah berjalan, sudah ada pengalaman dari akses kepada anak, kemudian melalui kegiatan itu dengan anak membaca Al-Quran, salah satu anak, kemudian juga mengenai menjelaskan kemudian juga di kegiatan nanti saya mengamati di awal Bu Nila menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian juga Bu Nila sudah menyampaikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kami juga saya melihat diferensiasinya sudah kelihatan juga di sela-sela kegiatan, KSN-nya juga sudah mulai menerapkan langkahnya. Kemudian di bagian berikut juga Bu Nila sudah melakukan refleksi terhadap kegiatan selama pembelajaran. Mungkin catatan saya selama Bu Nila melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian Bu Nila satu lagi, tadi kan Bu Nila saya lihat itu sudah mulai melakukan pembelajaran dengan menerapkan teknologi. Artinya media pembelajaran yang digunakan itu bukanlah hal yang konvensional lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya, sekarang ini kan zamannya sudah zaman teknologi ya Bu ya. Zamannya sudah zaman digital. Jadi kita sebagai guru juga tidak boleh ketinggalan dan harus memanfaatkan apa yang ada, fasilitas yang ada di sekolah kita. Sekolah kita juga sudah punya sarana, tentu kita harus memanfaatkan sarana tersebut. Dan zaman sekarang ini anak harus sudah untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi konvensional ini rasanya sudah tidak zaman lagi di dunia sekarang ini. Anak lebih suka memanfaatkan teknologi. Dengan kata lain,
fasilitas tentu nggak sesuai lagi Bu Nila ya. Jadi ya berarti Bu Nila sudah menyesuaikan pembelajaran dengan apa enaknya dunia anaknya. Iya, Ya. betul. Dan yang Ibu rasakan dengan menyesuaikan dengan karakteristik anak serta zamannya anak, bagaimana dengan berbeda enggak rasanya ketika kita masih memakai dunianya kita ke anak-anak dengan menyesuaikan dengan dunianya mereka, mana lebih menarik? Kalau kita memaksakan kehendak kita itu tentunya tidak bisa ya Bu. Sekarang kita harus mengikuti perkembangan mereka. Kalau saya lihat ya namanya itulah dunia mereka, tentu bagi mereka itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan mereka sangat antusias sekali kalau belajarnya menggunakan kita. Jadi kalau Ibu Nila dan yang sudah Ibu Nila alami sendiri akan lebih mudah tercapai tujuan pembelajarannya, disesuaikan seperti itu kata ditayangkan video misalnya. Di samping itu juga memang perubahan dan gaya belajar anak daripada seperti cara yang suruh anak membaca teks kemudian menemukan beritanya dan menemukan pokok-pokoknya. Mungkin lebih menarik disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kedepannya bagaimana rencana Bu Nila untuk lebih meningkatkan kompetensi dia terkait dengan pelajaran kelas, apalagi tadi dikaitkan dengan dunia anaknya tadi. Iya, saya rasa kita harus banyak belajar dengan penggunaan media digital ini. Sekolah kita kan juga sudah memfasilitasi dengan tablet, fokus. Sekarang kita sudah ada bantuan 120 tablet itu. Saya juga mempunyai tantangan bagaimana nanti tablet ini bisa kita jadikan media belajar yang menarik bagi siswa kita di sekolah ini. Kira-kira tantangan terbesarnya. Menarik sekali Bu Nila. Jadi kalau selama ini hanya sebatas mungkin dari mengambil yang mendownload YouTube dengan untuk media pembelajaran, dan itu pun sudah agak menarik tampaknya kepada anak. Untuk berikutnya masih ada pula rencana Bu Nila untuk memanfaatkan media teknologi yang lain dengan tablet. Ada memanfaatkan tablet yang ada di sekolah kita dan lagi nanti itu dibawa ke kelas. Jadi nanti anak-anak kita nggak pakai kertas dan pena lagi Bu Nila. Komunikasinya berarti sudah melalui digital semua. Ya bagus sekali Bu Nila. Mudah-mudahan rencana Bu Nila itu akan tercapai. Kemudian tadi belum terjawab Bu Nila. Saya senang sekali mendengarnya, juga termotivasi juga mendengarnya itu kan ibaratnya ya sejauh ini yang khusus dari sekolah kita nggak ada ya, dipanggil guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan untuk melakukan apa namanya, entah itu bintek, entah itu apa paling yang ada di kita NPNP. Bagaimana Ibu, dari mana Ibu bisa mengembangkan diri Ibu untuk menyiapkan hal-hal seperti itu? Tentunya zaman sekarang ini kita sudah digital sekarang ini kita sudah bisa belajar mandiri. Sebenarnya tidak perlu lagi mengikuti pelatihan atau dipanggil pelatihan. Kita juga sudah bisa mengikuti salah satunya bisa PML, webinar, dan pelatihan di media digital lainnya. Kalau kita bisa mengikuti, alhamdulillah kita tidak akan ketinggalan. Ya menarik sekali Bu Nila. Jadi kalau selama ini kalau kebetulan kita memang difasilitasi atau dipanggil untuk melakukan baik itu pelatihan atau bintek, baru kita bisa mengikutinya. Tapi ternyata sekarang kata Bu Nila tadi bisa mandiri, bisa otodidak juga, bahkan hanya di genggaman kita melalui webinar dan sebagainya itu bisa dilakukan ya Bu Nila. Dan itu yang Bu Nila lakukan. Intinya itu adalah kemauan kita. Jadi pada hakikatnya kalau memang kita sebagai guru mau mengembangkan diri kita tanpa ada tagihan dari siapa-siapa termasuk kepala sekolah, diri kita saja yang ingin berkembang
jangan ketinggalan menarik kepada anak, akan ada caranya. Betul ya. Baru sekali mengenal, menarik sekali. Saya sendiri juga pertama rasanya pengalamannya dengan bincang-bincang kita hari ini, meskipun sebenarnya saya juga ada juga Bu Lila mengikuti webinar, bincang dan segala macam ya selama ini, dan mudah-mudahan ke depan hal-hal positif seperti itu juga kita bisa imbaskan ke kawan-kawan yang lain, sehingga kalau semua guru di sekolah kita nanti sudah melakukan hal yang sama, saya rasa pembelajaran di sekolah kita ini nanti akan sangat berhasil. Iya, tepat sekali. Guru harus belajar dan guru juga harus berbagi. Terima kasih Bu Lila. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini dan kita sama-sama bertekad Bu Lila untuk mengimbaskan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita alami, termasuk bincang-bincang kita hari ini ke rekan-rekan yang lainnya, sehingga nanti betul-betul saya juga sebenarnya Bu Lila ada prakarsa perubahan saya yang mau saya terapkan setelah ini, pemanfaatan teknologi itu. Mohon nanti bantuannya ke situ, karena saya lihat Bu Lila juga sangat senang dengan hal-hal seperti itu. Baik Bu Lila, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas bincang-bincang kita hari ini. Di lain kesempatan nanti saya masih mohon kesediaan Bu Lila. Senang sekali rasanya bisa bincang-bincang dengan Bu Lila, terutama yang terkait dengan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Terima kasih Bu Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.